Ya Mas, sampai nyisih hae, arep enek wong gruduk, orang mau datang bawa sajam katanya itu. Orang tua korban, apakah bersedia memaafkan pelaku katanya gitu. Loh, saya kan jadi pengen ketawa. Mulut saya itu memang udah busuk sejak dulu, memang sejak kecil. Tapi saya tidak pernah memukul orang, membacok orang, saya belum pernah. Ya cuma ya gaya bahasa saya seperti ini. Nah, yang sangat mengganggu pikiran saya dan keluarga itu ya kata-kata pendatang, meresahkan, terus preman dan sebagainya. Saya tegaskan saya bukan preman, saya hanya tukang bakso yang nyambi membantu aktivitas kemanusiaan di Ratu Adil ya. Kalau memang saya dirasa meresahkan di Blitar, karena perjuangan saya, pengabdian saya di Blitar sudah serasa cukup, ya saya tak mundurkan diri. Halo pemirsa Radar Blitar TV, kembali lagi kita berbincang di acara podcast Radar Blitar TV. Sebenarnya, sorry ya bro, iki apa hostnya anyaran. Hostnya yang kemarin katanya sambatan pilek, jadi ini terpaksa host KW hadir menjumpai atau menyapa para pemirsa Radar Blitar TV. Nah, begini rekan-rekan atau sahabat Radar Blitar TV. Beberapa hari terakhir ini kasus penganiayaan di perkebunan Soso Gadusari ini masuk dalam persidangan. Nah, bersama kita sekarang hadir salah satu orang atau narasumber yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Nah, kita sapa, ini dia Mas Denny atau Mas atau Pak ini? Pak Denny Panjalu. Siap. Selamat datang Pak Denny. Siap. Ini nama lengkapnya ya? Nama aslinya saya dengar itu dari teman-teman aslinya Pak Denny Sutejo. Ya, kok bisa tiba-tiba berubah nama menjadi Denny Panjalu? Ini bagaimana sih? Ya, sebenarnya nama saya dari lahir itu nama saya Denny Sutejo. Oke. Hanya saja dulu memang saya terlibat di suatu cabang olahraga keras. Jadi saya disarankan oleh saudara-saudara yang di sana bawa nama daerah biasa. Saya dulu gemuk-gemuk gini dulu saya pernah langsing. Oke. Apa itu? Saya dulu petinju. Petinju. Oke. Tapi petinju yang tidak pernah juara, Pak. Begitu. Oke. Sebenarnya ini tadi saya itu rada Pak. Agak grogi. Ya. Agak grogi. Kenapa? Ya. Karena teman-teman dari digital kami itu bilangnya nanti ada narasumber itu preman begitu. Makanya bayangan saya ketika preman pahenggo gondrong, tatoan, sangar ngono, ternyata ndak gondrong juga. Bareng ngono ya ndak tatoan juga ngono. Tapi imut gendut gitu ya. Seperti Pak Pak Presiden kita. Pak Gemoy. Ya. Nah, sebenarnya piye, Pak? Ya. Cerita alur atau awal mulanya jenengan ini kok disebut-sebut sebagai preman itu piye? Nah, itu. Preman tenan apa ora apa KW iki premane? Ya itu loh. Kadang saya juga tidak paham kenapa saya sering dikatakan preman. Ya mungkin karena memang ya keterbatasan SDM lah. Saya itu rapatek sekolah, ya toh. Kayak cilik iki penggayaane mek gelut. Kayak alhamdulillah ratau menang, kalah ya, tapi ngengkel, panggah wani, kalah. Tanding 100 kali, kalah 99 kali, draw 1 kali, nggak pernah menang. Itu biasa saya. Karena wis ket bayek kemelelet paling, kawan bayi kemelelet. Saya juga tidak menghendaki kalau saya itu kemelelet, cuma ya piye loh, kehendak langit mungkin ini. Karena karakter saya yang keras mungkin, bicara saya keras. Terus ya kadang ya kaya wong ora tau sekolah. Karena alhamdulillah saya cuma lulusan SD juga. Jadi saya bergaul itu sorono laku. Mungkin orang yang tidak mengenal saya atau baru melihat saya mungkin ya kayak preman. Tapi
insya Allah saya bukan preman. Kalau preman itu kadang dalam artian memeras orang, menipu orang, terus merampas hak orang, atau melakukan pungli dan sebagainya, atau melakukan kekerasan. Saya tidak pernah. Dengan kemelet saya ini, dengan gaya preman ini, saya justru berusaha supaya saya itu bisa membantu orang. Gitu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah merugikan orang. Kalau gaya bahasa saya, bicara saya, gaya saya, kalau dikatakan preman, ya masuk akal. Saya juga menyadari itu, tapi saya tidak pernah melakukan cara-cara preman yang katanya seperti itu. Yang jelas, saya manusia biasa. Oke. Memang karakternya memang keras begitu ya. Iya. Bahasanya juga agak kasar begitu ya. Seperti yang Bukan agak kasar, kasar Pak. memang kasar ya. Kasar. Saya tidak sepakat kalau dibilang agak kasar. Agak kasar ya? Kasar, Memang Pak. kasar ya? Tapi artinya itu ada tahapan gitu. Oke. Ada tahapan. Enggak langsung kasar nun. Berarti yang di video itu memang berjenengan ya. Gayanya memang kasar begitu ya. Bahasanya memang kasar Iya. seperti itu. Iya. Tapi memang dari sisi secara prinsip orang dengan karakter yang keras seperti itu memang tidak akan takut meskipun apa ya senyampang mungkin dalam posisi yang benar begitu ya Pak. Betul. Seperti yang kemarin itu waktu di video itu kan banyak beredar itu. Betul. Kasusnya apa tuh kasusnya? Nah, seperti itu. itu. Kasusnya apa? Jadi saya memang saya masuk akal kalau saudara-saudara kita bilang, apalagi para netizen itu bilang saya itu preman kan seperti itu. Hanya saja itu sudah akumulasi 2 tahun yang lalu. Gimana ceritanya Pak? Jadi saya itu diberi kesempatan pada 2012 itu untuk memimpin perjuangan Tanah Redis Soso. Itu dulu ex bekas perkebunan PT Kismo Handayani. Oke. Itu saya itu diutus oleh kawan Trianto dari Ratu Adil, Rakyat Tuntut Amanah Keadilan, itu untuk mendampingi warga Soso yang sedang berjuang memohon hak atas tanah yang mereka garap waktu itu. Kebetulan PT Kismo Handayani itu mati, HGU-nya itu 2010 dan 2009 kabarnya mereka mengajukan perpanjangan HGU tidak di ACC oleh negara. Sehingga tanggal 1 Juli 2012 itu saya diutus untuk mendampingi warga Soso untuk mengupayakan bagaimana supaya bisa menjadi SHM, sertifikat hak milik kan seperti itu. Jadi mereka datang ke markas Ratu Adil. Terus karena saya aktivis kemanusiaan juga di Ratu Adil. Oke. Nah, jadi Ratu Adil itu ada KRPK-nya, Komite Atas Rakyat Pemberantasan Korupsi, ada FMR, Front Mahasiswa Revolusioner, ada SBM, Serikat Buruh Merdeka. Jadi saya sering memang membantu di sana, di sela-sela kesibukan saya sebagai penjual bakso, Pak. Jadi saya itu Pak bakul bakso, Pak, bukan preman, Pak. Model-model koyong ini gila dari bakul bakso kan pantas, Pak. Oke. Tuh. Oke, dilanjut Pak. Ketika mungkin perjalanan waktu seperti apa terkait dengan 1 Juli 2012 kita berjuang. Kita berjibaku dengan kawan-kawan markas Ratu Adil, dengan aktivis Soso. Jadi di sana mencakup 4 desa. Desa Soso, Desa Ngaringan, Desa Selumbung, sama Desa Semen. Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Timur, bagian utara itu ya. Itu kita berjibaku yang membantu pendampingan. Terus bagaimana caranya? Katanya harus bersurat ke sana, memohon ke sana, sampai akhirnya 2020 ada titik terang. Kita sebagai pemohon harus memang mengajukan ke BPN Blitar, ke BPN Jawa Timur, Surabaya, ke BPN Pusat. Jadi ada pengarahan ya dari Dewan, Nyon Sewu, bimbingan almarhum Mbah Hendar, dari BPN juga, dari berbagai lah, dari pemerintah juga, kepala desa, camat, dari bupati juga. Akhirnya ada titik terang.
kami sebagai pemohon. Jadi kami itu ada Perjuangan Tanah Susu. Dulu ketuanya hanya satu, Mbah Pawiropodo. Tapi karena Mbah Pawiropodo sudah sepuh, mundurkan diri, akhirnya pecah menjadi 5. 5 ketua, iya. Ketua satu Pak Sakri namanya. Ketua 2 Mas Marjoko dari Selumbung. Pak Sakri Susu, Marjoko Selumbung. Ketua 3 saya. Ketua dari 3 itu masih ada 2 lagi yang berseberangan dengan kita sebagai penggugat. Kalau kita itu pemohon, yang 3 itu, ya pada akhirnya kita bersatu. Terus yang 2 orang itu sama mereka menggugat lewat pengadilan. Oke, menggunakan jalur yang berbeda. Iya, jalur yang berbeda. Namun karena memang sudah disarankan juga oleh pemerintah untuk menjadi satu, tapi para penggugat tidak mau. Akhirnya kita jalanlah pemohon itu. Dan mulai 2020, 2021 dan pada 15 dengan berbagai proses demikian rupa lah. Ada sengketa, ada oyo-oyoan, ancaman-ancaman, pilih-pilihan, getak-getakan dan sebagainya. Ya persis seperti yang di video kemarin dulu. Hanya saja dulu belum musim medsos. Ada viral itu tidak. Saya juga tidak begitu ya. Gara-gara perkembangan medsos ya, itu akhirnya ya itulah. Saya akhirnya dicap sebagai preman. Padahal paling yo mirip ya. Intinya pada 15 Agustus 2022 itu muncul sertifikat SHM. Jadi berarti permohonan revisinya. Ya, akhirnya dari 3 kelompok itu kan ketua 1 Pak Sakri, ketua 2 Marjoko, ketua 3 saya. Tapi karena konflik yang berkepanjangan terus, yang dikira bisa menyelesaikan semua konflik itu saya, akhirnya saya ditunjuk sebagai ketua umum. Itu. Akhirnya alhamdulillah beres, muncullah sertifikat hak milik itu pada 15 Agustus 2022. Itu sebanyak 944 sertifikat. Dan kita mendapatkan redis itu 83,85 hektar. 83 hektar, 85. Ada berapa PKK Pak yang dapat? Total penerimanya sekitar 700 sekian. Tapi sertifikat itu terbit 944 sertifikat. Kenapa itu? Karena ada yang dapat 3 titik, ada yang dapat 2 titik, ada yang dapat 1 titik. Ada juga yang dapat 5 titik. Kenapa seperti itu? Kalau kita lihat dari segi keadilan itu mungkin tidak adil. Karena jumlahnya lebih banyak. Karena ini kok dapat 1, ini kok dapat 2, ini kok dapat 3. Intinya karena kita berprinsip bahwa tanah 83,85 itu kan pemberian. Kita memohon terus diberi sama negara, kita bagi rata. Artinya sistemnya ingkung, genduren. Jadi kalau genduren itu kan aku pupune, aku dodone, aku brutune, bacoan Pak. Karena itu mengkhianati rasa keadilan itu. Tapi kalau sistem genduren yang tidak. Pupune disuwiri, ya paha disobek-sobek, dada disobek-sobek, bahkan leher saja dipotong-potong. Mungkin kepala sama ceker yang utuh. Itu pun orang yang dapat pasti apes Pak. Ceker Pak. Biasanya ceker sama kepala itu digeletak netok, dibagi itu. Sopo-sopo sing jupuk. Kalau jatah itu mesti dada sak suwir, paha sak suwir. Tuh serpian-serpian itu. Karena ingkung itu hanya satu ekor. Sedangkan hadirin itu biasanya 40 yang hadir. Urung bandulane 6 itu 8. Kalau dibagi secara utuh tidak bisa. Ada namanya pejuang sing ala kadarnya. Ada pejuang rodok sregep, ada pejuang yang sregep. Ada terus kelompok panitia itu sekitar 20 orang. Ada panitia sregep, ada panitia enggak sregep. Ada panitia yang memang
dia total. Wes kalau ada kegiatan kemana, ke kabupaten, ke BPN, kemana, ke kantor desa, wes bensinnya aku, mobilnya aku. Terus satu lagi, wes manganin kok aku dan sebagainya. Apakah terus adil kalau orang-orang seperti itu disamakan dengan orang-orang yang cuma ala kadarnya? Nah itu aja. Oke, berarti Terus, intinya gini ya Pak ya, ketika ngomong ingkung, nggak mungkin lah kabeh njaluk pupu gitu kan, nggak Iya, mungkin. betul. Akhirnya kan, misalkan kalau diperumpakan di mungkin tanah ya, iki cedek kambek jalan raya, misalkan Betul. aksesnya mudah, misalkan Betul. ya kan, mesti jadi royokan yang banyak orang. Betul. Akhirnya, mungkin untuk mengantisipasi benda geger, kadang ada yang dapat satu, ada yang dapat dua, begitu ya. betul. Benda rame, benda geger. Contohnya, karena memang betul. lokasi yang didapatkan tidak strategis, mungkin Betul. begitu. Contohnya panitia lah. Jadi kalau warga ada yang 5 are, 10 are, 15 are. Kalau panitia, itu kan ada yang 25 are. Nah, 25 are itu kalau dikasih di selatan lapangan, geger Pak. Karena selatan lapangan itu strategis. Paling mahal pinggir jalan. Itu disuiri 3 arean. 4 arean gitu. Utaranya lagi disuiri lagi, suwiri. Kalau nanti panitia yang di situ walaupun setengah hektar Pak geger Pak. Oke. Nggak akan pernah selesai itu. Oke. Karena tidak ada rasa keadilan di situ. Makanya disuwiri we. Oke. We dodo sak suwir, pupu sak suwir gitu, seperti itu. Baik, kembali lagi ke Ya. laptop. Artinya setelah mendapatkan sertifikat hak milik dari pemerintah daerah, terus Ya. kemudian para penggarap atau pemegang hak sertifikat itu lantas melakukan pengelolaan terhadap Iya, lahan. aktivitas. Nah, terus kok iso Pak ujuk-ujuk sampean gegeran kambik tanggane dhewe atau kambik masyarakat setempat itu bagaimana Ya. ceritanya? Jadi begini, sebenarnya yang menggarap lahan punya saya itu dulu yang punya hak milik saya itu tidak ada yang mau dikasih di situ karena itu mereng. Satu mereng, kedua di ujung perbatasan dengan perkebunan. Mereng di ujung barat, di ujung utara perbatasan langsung dengan kebun sama kali semut. Dan yang menggarap itu bukan warga Suso, itu warga Ngaringan seberang kali. Oh, desa tetangga. Desa tetangga terhalang oleh kali semut itu loh. Jadi memang satu-satunya lahan yang belum bisa nggarap ya di tempat saya itu karena ada orang lain yang menggarap. Tapi memang mereka sudah tahu lah karena kan sudah 2 tahun, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun itu terus cuma saya juga sudah melakukan sosialisasi ke rumahnya. Saya juga ke keluarga penggarap, ada video-videonya, ke kami tua juga. Ini sertifikat yang asli, ini yang fotokopi. Silakan dicek kebenarannya. Kan sudah ada tahapan. Terakhir saya komunikasi 2 Maret 2024 kemarin. 2 Maret 2024 ini. Sudah terjadi negosiasi dan sudah terjadi kesepakatan atas nama si Sutekno. Itu anaknya yang menggarap Bunarni. Sekarang saya laporkan atas penyerobotan tanah Bunarni itu. Itu kenapa saya laporkan? Karena kan sudah terjadi kesepakatan, katanya ini kayu-kayu saya tebang, nanti lahannya silahkan sampean kelola kan ya, oke. Tapi begitu sampai kejadian kemarin, justru patok-patok itu hilang. Saya bawa Babin, Kamtib, Babinsa, saya menyatakan bahwa itu memang patok hilang, pasang kembali. Setelah itu kayu-kayu yang ada itu memang saya tebangi. Ada penggarapnya di situ, silakan sampean bawa. Ini kan sudah terjadi kesepakatan. Nanti ditebang. Kayunya sampean bawa. Sing tukulan atau sing tanaman silakan bawa semua. Yang hak milik saya kan cuma tanah. Oke. Saya mau nanam sendiri kan gitu. Oke. Itu kayu apa, Pak? Apa? Kayu apa? Ada mahoni, sengon, Oh, ada bambu, sudah besar. ada apa ya jenenge kuwi? Sing anu tuh kayu sing atos tapi mudah bengkong itu waru. Sudah besar, Pak? Variasi, Oh, bervariasi. variasi. Hanya saja kemarin waktu sebelum kejadian itu tanggal 15 tuh, justru yang sudah ditebang itu ditanami lagi. Itu pas posisi garapannya ibunya si Sutek. Oke. Itu. Berarti anu Pak, di lahan yang sudah menjadi hak milik jenengan itu sudah ditebangi sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya yang sebelumnya ditanami oleh warga desa tetangga itu ditebangi, terus kemudian rencananya mau jenengan pakai atau jenengan kelola begitu ya. Iya. Terus akhirnya kok bisa terjadi konflik yang kemudian sampai viral di media sosial sampai waduh berdarah-darah. Iya. Seperti apa?
Jadi karena saya kan sudah bersabar ya hampir 2 tahun dan sudah terjadi kesepakatan dengan para penggarap. Itu bahwa mau ditebangi, tapi tidak ditebangi, akhirnya saya tebangkan. Terus mereka datang, "Loh, kok ditebangi? Kan sudah sesuai kesepakatan. Ditebang, ini tak tebang nih, silakan bawa." Saya tidak membawa secuil pun kayu itu. Silakan bawa karena saya butuh saya hanya untuk menanami atas nama SHM saya kan gitu. Lah terus hari pertama saya tebang, aman. Hari kedua libur. Hari ketiga saya suruh anak-anak berangkat. Nanti jam 12 saya nyusul. Anak-anak sudah nebangi, anak-anak asuh saya itu. Terus saya datang jam 12 itu, saya baru setengah jam di situ saya ditelepon. Ada yang nelpon. Mbak B namanya. Itu katanya, "Mas, sampai nyisih hae, arep enek wong gruduk, orang mau datang bawa sajam," katanya itu. Wis sampean Bang Denny minggir aja dulu. Tahu saya kan, "Loh, kenapa? Biar aja mereka, wong saya aktivitas di tanah saya, di tanah SHM saya kan gitu." Oh, saya lanjutkan sama anak-anak. Ada telepon lagi, jarak 10 menit. "Sampean minggir, Mas. Ini ada kelompok yang mau naik." "Siapa?" "Ya enggak tahu. Pokoknya bawa sajam," katanya gitu. Akhirnya ya itulah sisi preman saya keluar. Akhirnya karena memang saya sudah jenuh ya 2 tahun kok nggak selesai. Setelah itu malah saya disuruh minggir. Akhirnya wah saya mawuk wes saya Semua kalimat ekstrim itu keluar akhirnya. Cocok keluar semua. Akhirnya saya di Facebook. Setelah itu saya tunggu. Datanglah mereka. Bahas saja. Siapa boleh buat? Cuma gitu loh. Kalau saya itu mulut saya itu memang udah busuk sejak dulu, memang sejak kecil. Tapi saya tidak pernah memukul orang, membacok orang, saya belum pernah. Ya cuma ya gaya bahasa saya seperti ini. Nah, selama ini sudah bisa selesai. Tapi ini wes pedok gandeng, ya udah kehendak langit ya, pedok gandeng kan seperti itu mungkin. Akhirnya terjadi baku hantam Bukan baku hantam loh, pembantaian. Kalau baku hantam itu saya membalas. Saya kan tidak membalas. Kalah jumlah, Pak. Bukan kalah jumlah, yo kalah ngengkel lah, kalah niat aja. Karena memang kalau saya kan mukul orang pasti saya mikirnya ya dampak hukumnya. Loh, Pak, waktu di video itu dengan ini loh kelihatan bahwa pistol laras bukan panjang. pistol. Apa itu, Pak? Bedil. Bedil. Itu senapan angin. Jadi saya kan baru datang. Saya kan memang mau berburu, mau nembak ayam malas sambil nunggu anak-anak nebang kayu. Itu loh. Belum sempat nembak saya, masih di belakang. Kecuali kalau saya menghunus gini, berarti saya ada potensi untuk menembak orang. Oh, di sini kok. Itu. Saya juga bawa alat juga untuk nyembelih. Itu. Tapi di sini semua enggak ada yang saya keluarkan karena memang saya tidak ada niatan untuk bertarung atau perang enggak. Kalau saya nantang gua tarung-tarung, ya tarung gini, Pak. Pukul-pukulan. Nah, gitu loh. Terus akhirnya pasca peristiwa itu wis ya Pak ya. Kemudian putaran jenengan akhirnya dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bacok di bagian belakang leher. Iya, 22 jahitan di sini dibacok dari belakang tuh anak saya. Terus itu dibawa. Bagaimana Pak perkembangannya sampai sekarang? Perkembangan secara medis sudah selesai pengobatannya, tinggal terapi, fisioterapi namanya. Terus saya tetap jalan tuh fisioterapi, karena belum normal, belum bisa digerakkan gini. Kalau gini bisa, tapi gini nggak bisa, belum bisa. Nah itu saya juga terapi juga, saya bawa ke orang pintar juga, pokoknya saya membesarkan dia itu ya dengan segala susah payah, tapi dibacok orang. Satu hal yang perlu saya jelaskan lagi, intinya mereka yang mendatangi saya dan kawan-kawan itu saya tidak kenal. Yang katanya RT itu RT di Nyaringan, bukan RT Soso. RT desa sebelah? Iya, saya juga tidak pernah kenal dengan si RT itu. Yang belakangan saya tahu namanya Agus. Saya tidak pernah kenal dengan dia. Dan yang lain juga saya tidak pernah kenal. Makanya saya bentak-bentak toh. Kowe sopo? Raimu sopo? Kan itu toh. Kasar tuh. Kurang ajar orang. Jangan melototnya ke saya, Pak. Ayo.
Kebetulan Bang Agus. Ya, konon katanya namanya Agus, tapi saya tidak pernah. Oke. Jadi saya emosi 2 tahun nih nggak nggarap. Kancane wis nggarap kabeh. Oke. Aku belum nggarap. Jadi gawane preman pisan. Dan mereka itu bukan menggarap. Bukan juga pejabat di Soso, RT ngendi. Jadi informasi yang digoreng, saya kan dibully habis-habisan. Dia wah kurang Nah, terus ajar. maksudnya mereka datang ke kebun jenengan apa, Pak? Saya tidak tahu. Bahwa mereka bawa sajam. Oke. Saya sudah tegaskan, kalau mau ngomong baik-baik silakan datang ke rumah saya. Jangan ke sini, gitu loh. Lo ke sini berarti yang ngejak geger kan gitu. Saya geger kecocotku loh asli lagi. Oke. Saya kan nggak pernah misalnya mukul enggak, bacok enggak. Cuma saya bawa kayu, cutek itu. Begitu anak saya mukul, anak saya itu ditantang si Advis itu. Lihat videonya. Ayo pukulan. Saya bentak Advis mundur. Iki urusannya ayah. Si Advis sudah mundur. Tapi dia yang katanya RT itu, saya nggak nyebut nama, nanti nyindir jenengan. Soalnya sama-sama Agus ya. Sorry. Si Advis saya bentak. Advis mundur, itu urusan ayah. Mundur ini. Dikejar lagi sama yang katanya RT itu. Terus setelah itu pukul-pukul ya, namanya anak. Posisinya di atas. Gitu loh. Maksudku lek dibaca kan iso melayu kan ngono to. Ternyata sing dibaca anakku. Lah di luar perhitungan saya itu. Ternyata anak saya sudah berani mukul orang gitu loh. Padahal saya tidak pernah mukul orang gitu. Sih nurun sopo enggak jelas. Aduh. Begitu anak saya dibacok, itu kayu saya diambil kan sama di antara mereka itu. Tak tarik dicekeli. Tak tarik ukur-ukur dicekel. Tarik beantar dicol nih, kurang ajar, golong koming loh aku. Akhirnya aku jatuh kan. Nah, anak saya habis mukul si RT itu, si RT kan lari, ngambil sabit. Nah, anak saya menghadap ke saya, mau nolongi saya, dibacok dari belakang. Gitu loh. Padahal si RT itu nantang pukul-pukulan kan sama anak saya. Dipukul kok bacok, itu aja. Seandainya pukul-pukulan nggak masalah saya. Gitu. Kemarin habis berkelahi, bidu balik Yohan. Bene pukul-pukulan nggak masalah. Ya kemelelat jadi resiko nih ngono kuwi kan gitu. Ya, intinya gitu. Jadi kembali ke laptop ya. Intinya saya cuma kecewa kenapa dibacok, harusnya dipukuli kan gitu. Mukul main pukul, balas pukul kan gitu. Kalau saya dicap preman oke lah. Tapi kan cangkem tok. Aku ora tahu, meres wong ora tahu. Di medsos itu digoreng, Bang. Jadi gini loh. Denny Panjalu itu preman, pendatang maya, tukang meres wong, tukang rayah lemai wong, dielene RT nih, maneni, akhirnya dibacoki masa, sadis enggak tuh? Padahal tukang bakso. Padahal saya itu tukang bakso, Pak. Saya itu penjual bakso. Di sela-sela jualan bakso saya itu membantu semampu saya, membantu warga yang sedang memohon untuk sertifikasi itu yang akhirnya sampai selesai dan saya juga dikasih, saya tidak munafik. Saya paling tidak bisa menolak pemberian kan gitu. Ya saya terima juga. Termasuk yang tempat tinggal sekarang itu. Itu kan pemberian dari negara itu. Pak, langkahnya ketika si anak mendapatkan perlakuan seperti itu dari beberapa orang kan, sampai dengan luka, terus kemudian kan masuk dilaporkan ke polisi ya, terus kemudian sampai hari ini sudah persidangan, mungkin bisa disampaikan Pak terkait dengan progres di persidangan seperti apa? Ya kemarin saya dipanggil sebagai saksi, saksi korban, anak saya juga saksi korban dan beberapa saksi dari anak-anak asuh saya yang waktu itu saya tugasan, saya suruh untuk menebang ya. Intinya di persidangan itu ya saya sudah ditanyai. Cuma hanya saja yang membuat saya janggal, kenapa saya tidak ditanya kronologis? Itu aja. Dari di persidangan itu kenapa saya tidak ditanya tentang kronologis? Satu. Tapi saya juga tidak begitu masalah bagi saya. Mungkin hakim sudah paham betul karena sudah membaca berkas perkara dari jaksa, dari saudara jaksa, juga sudah mungkin memutar video dan sebagainya. Hanya saja saya kurang pasnya, saya dipanggil sebagai saksi, saya juga korban, tapi saya tidak ditanyai kronologis, gitu. Itu yang kurang puas saya. Ya mungkin ya
bagi beliau-beliau mungkin ya wis enteng iki wis paham kabeh ora usah cerita kowe aku wis paham oke lah karena mungkin keterbatasan SDM saya lah maklum bakul bakso lulusan SD kan seperti itu. Terus dari pihak penasihat hukum, jadi si Agus itu si RT itu ya si pelaku itu didampingi tiga penasihat hukum. Jadi yang nanya hanya satu. Juga satu pertanyaan. Kini wis nyiap nih jawaban panjang kali lebar kali tinggi iya toh. Ternyata mek nanya satu. Orang tua korban apakah bersedia memaafkan pelaku katanya gitu. Loh. Saya kan jadi pengen ketawa kan gitu. Bukannya saya sok pinter tapi sejak kejadian itu hingga saat ini, sehingga saat persidangan itu tidak ada upaya untuk meminta maaf dari keluarga pelaku kan gitu, ataupun dari si pelaku. Kenapa kok tanya, lo minta maaf saja tidak kok? Bagaimana saya mau memaafkan? Saya jawab seperti itu. Akhirnya mereka merubah pertanyaannya. Seandainya, seandainya keluarga pelaku meminta maaf, apakah mau dimaafkan? Ya masalahnya kan ya tidak minta maaf. Kalaupun minta maaf, saya tegaskan bahwa saya tidak akan memaafkan. Karena anak saya di bawah umur, ya toh, dilukai sedemikian rupa, dibacok. Nantang pukul-pukulan, dipukul bacok, harusnya mukul balik. Padahal anak saya di bawah umur. Dan saya tidak melakukan upaya perlawanan, baik pun saya maupun anak saya. Dan mereka juga tidak melakukan upaya minta maaf. Kan seperti itu. Jadi kan lucu. Mereka kok katanya saudara orang tua korban apakah mau memaafkan? Minta maaf saja tidak. Itu. Jadi itu baru satu kali sidang saya cuma yaitu saya tidak ditanya kronologis itu aja. Kurang puas rasanya gitu ya. Kurang puas saja. Sebatas SDM saya itu saya tidak puas. Tapi mungkin bagi yang lain kan wis pinter-pinter. Majelis hakim mungkin punya pertimbangan lain. Mau koyong ini ya oke lah, monggo. Kita lihat aja nanti kan itu. Baik. Perkembangannya. Pak Denny, dalam setiap peristiwa konon katanya itu pasti ada hikmahnya. Kalau menurut jenengan apa ya kira-kira yang mungkin bisa petik dari kasus ini, atau mungkin jenengan punya harapan seperti apa ya untuk jenengan maupun untuk ya kasus-kasus ini? Untuk pribadi saya mungkin ya ini pembelajaran. Ini sudah teguran dari langit bahwa cocotmu dijogo kan seperti itu mungkin. Bahasa langitnya seperti itu. Kowe lek nyocot yo hati-hati ya. Mungkin ya itu petuk gandenge istilahnya. Jadi akhirnya kamu kalau bicara yo ke depan hati-hati. Iki sik bacokan lho. So iso bedil kan ngono. Ya bedil ora diunekne ora masalah jane. Lek diunekne yo bahaya. Kenapa? Iya. Bedil karnaval enggak masalah. Saya juga bawa bedil kan bedil manuk. Intinya itu hikmahnya saya juga ke depan harus lebih dewasa, harus lebih berhati-hati. Harus anak saya juga sudah saya beri pemahaman bahwa ini mungkin teguran dari langit untuk kita. Untuk ayah juga untuk kamu. Kamu di mana-mana gelut-gelut ndeknya nang lekok dikruyuk wong we. Ya panggah ae gelut-gelut ae kan seperti itu. Jadi ke depan mungkin kita kudu pindah. Setidaknya hijrah lah. Hijrah apa? Hijrah pergaulan kak, terus hijrah cara berpikir, karakter dan sebagainya. Minimal kamu harus sekarang sekolah di markas. Paket B, paket C, wes so kuliah ayah yo paket B, paket C ya. Kan seperti itu. Ya wis dia wis sepakat kita harus merubah pola hidup. Jadi ini bagi saya teguran lah. Kan seperti itu. Terkait dengan netizen sing ruwam ya Pak. Kalau menurut netizen, kalau saya juga kan termasuk netizen kan ya. Followernya banyak loh Pak Jenengan. Saya itu kan ya termasuk netizen juga. Kalau ada perkara apa, komenku sak gelemku dhewe. Begitu saya kena masalah, di komen sak gelem mereka. Kapok pora, itu aja. Mungkin saya kena karma aja itu. Intinya kalau masalah netizen saya tidak begitu keberatan lah kalau seperti itu. Hanya saja beri saya kesempatan untuk bicara juga, gitu loh. Wong
hukuman mati aja diberi kesempatan permintaan terakhir. Masa saya terus wis dihakimi, wis dikeruyuk, masa saya ndak diberi kesempatan untuk bercerita yang sebenarnya. Intinya saya keberatan kalau dibilang saya preman. Saya bukan preman, saya tukang bakso. Tapi saya juga salah satu aktivis di Ratu Adil, di KRPK, di tempatnya Mas Trianto sejak 2006. Kalau anti korupsi, wah zaman cicak dan buaya dan sebagainya itu intinya saya sudah mulai 2006. Oke. Pak Denny bisa disampaikan Pak selama di komunitas atau kelompok KRPK Ratu Adil peran-peran yang mungkin pernah dilakukan Pak Denny selama bergabung dengan konco-konco konco-konco yang punya karakter sama lah. Nah, seperti apa kira-kira? Apa saja yang dilakukan? Saya belajar di Ratu Adil sebagai aktivis kemanusiaan saya. Saya tidak pernah tercatat di organisasi manapun nama saya. Hanya saja saya bisa hadir di pergerakan manapun. Karena saya aktivis solidaritas. Saya aktivis sosial aja. Saya tidak mau dimasukkan dalam struktur atau keanggotaan. Karena apa? Takut kalau saya jelek mereka tidak terdampak. Kalau ada oknum dari mereka, saya juga tidak terkait, kan seperti itu. Putus mata rantai aja lah kalau saya itu. Kalau saya mau membantu, ayo budal, enggak. Terus kalau saya sering dikasih tugas oleh kawan-kawan itu sebagai orator. Saya biasa orasi. Iya, tanpa toa pun saya bisa bicara keras. Itu saya orasi baik di daerah di Blitar ya, kota, kabupaten, di Jawa Timur saya pernah di Polda, di BPN, terus di gubernuran. Saya juga pernah di sekitar Monas, demo di sana. Wah, jelek-jelek saya pernah masuk istana loh. Apa itu? Saya dulu pernah bergabung dengan kawan-kawan petani Matraman yang menuntut janji Pak SBY kalau tidak salah itu 9 juta hektar tanah untuk rakyat wilayah Jawa Timur. Itu petani Matraman nagih janji ke sana. Saya juga orasi. Saya berjalan mulai dari Jembatan Buntung sampai ke depan sampai ke Monas. Jembatan Buntung di mana, Pak? Jembatan Buntung Bekasi. Markasnya Serikat Buruh. SBM. Serikat Buruh lah pokoknya. Terus jalan kaki sampai ke sana. Disambut, kita sudah orasi 10 menit dengan kawan Trianto, terus diminta perwakilan untuk masuk ke istana 10 orang. Ketemu sama SBY? Saya termasuk 10 orang itu. Masuk ke istana, alhamdulillah tidak ketemu sama Pak SBY. Hanya ditemui Dewan Pertimbangan Presiden. Kalau waktu itu Ibu Siti Fadilah Supari kalau tidak salah itu. Ya, ngobrol-ngobrol, aspirasinya apa, disampaikan, dicatat, nanti disampaikan ke Pak SBY. Ya, ke Pak Presiden, katanya seperti itu. Dan alhamdulillah orangnya perkembangan blas. Ternyata mungkin ya hanya janji-janji kampanye. Tapi Pak, mungkin tidak bisa ditindaklanjuti sama Pak SBY, tapi direalisasikan sama Pak Jokowi. Sehingga terbit redistribusi tanah. Betul, itu hikmahnya di situ. Tapi saya juga pernah demo di sengketa kelut. SK 188 yang dikeluarkan Pak Karwo itu, yang katanya kelut milik Kediri itu kan sengketa itu. Ya saya ditugaskan oleh Pemda Blitar untuk memimpin demo ke gubernuran itu. Alhamdulillah saya digepui ya nih. Intinya saya memang memancing. Saya sering di Blitar itu, Pak Agustri bolak-balik. Jadi pada prinsipnya kalau saya menyampaikan aspirasi masyarakat, mendampingi dan sebagainya, orasi itu kalau ndak rame, kalau ndak naik eret-eretan, nggak naik gebuk-gebukan, ya nggak rame. Nyon sewu ini. Mohon maaf. Nggak bagus juga untuk wartawan. Dalmas ngantuk, Pak. Wartawan ngantuk, Dalmas ngantuk. Jadi lewat kedip-kedipan akhirnya kan sampai ke pusat. Ada apa dengan Blitar kan gitu. Jadi orasi Dalmas ngantuk, wartawan ingin nulis opo arpan kan seperti itu. Jadi saya udah gitu. Di gubernuran pun seperti itu. Intinya pinter lah nyari perhatian ini. Ya, dok bosok dan sebagainya selalu saya siapkan itu. Terus kemarin aku digepui ya bene ora apa-apa maya kan seperti itu. Ke sana pun wah saya tuh wah yang presiden pembuang dan sebagainya kan sampai dilik nih dan ikut dikriuk loh. Alah bene ngomong tok Intinya
Contohnya Jolo Sutro lah. Jolo Sutro itu dulu itu kan sudah ditetapkan sebagai pantai wisata. 200 meter dari bibir pantai tidak boleh ada aktivitas tambang. Itu juga Jolo Sutro itu sudah ditetapkan sebagai pantai wisata dan pantai religi. Setiap melasti ya, kegiatan saudara kita agama Hindu itu selalu di sana. Tapi waktu itu kondisinya Tahun berapa? tahun 2012. Awal 2012 tuh saya dimintai tolong. Jadi kawan-kawan Ratu Adil dimintai tolong, terus saya diterjunkan ke sana. Saya garap 3 minggu. Saya datang di sana itu kedung-kedung itu, lubang-lubang besar-besar itu. Di sana ada mesin keong, ada dump truck, ada bego, ada alat berat. Itu apa? Truk-truk itu, truk-truk dump truck, truk-truk besi itu, wah berjejer-jejer. Artinya di situ ada kegiatan tambang, pas di pantainya, itu loh. Yos kita akhirnya yos bagaimana caranya supaya kegiatan tambang itu selesai. Kita demo sampai akhirnya demo DPR, demo ke bupati, akhirnya kan ditutup. Sekarang lihat pantai Jolo Sutro seperti tambak, seperti Serang. Menjadi pantai yang padahal dulu tidak direklamasi setelah kegiatan tambang. Dan izin tambang mereka itu pacul, ganco itu. Tapi nyatanya Alat berat. ada alat berat di sana, kan seperti itu. Ya alhamdulillah ya. Saya tidak pernah mengharapkan apapun dari semua kegiatan kemanusiaan yang saya lakukan bersama Ratu Adil. Itu. Tapi langit berkehendak lain. Buktinya saya di Soso saya diberi beberapa bidang tanah untuk saya kelola, kan seperti itu. Akhirnya selain jadi tukang bakso, saya sekarang kan bisa pelihara kambing, bisa nanam ramban, bisa nanam telo, bisa jadi petani juga. Siap. Tapi kan gini, Pak Denny, jenengan sudah berhasil. Jenengan adalah orang yang pandai mencari perhatian lewat karakter yang keras seperti tadi. Tapi pada beberapa kasus, misal kayak kemarin itu sampai kemudian viral, kemudian masuk ranah hukum dan sekarang sudah masuk di persidangan. Artinya kan mungkin ini karakternya perlu ada evaluasi. Nah, kira-kira seperti apa Pak Denny? Saya. Ya, mungkin kalau dulu saya selalu seperti itu memang kondisinya memungkinkan. Tapi kalau sekarang di era digital ini ngomong sedikit aja udah viral, viral mbuh lah. Pokoknya ya terus hujatan netizen juga sangat menyakitkan, ya ta. Dan saya juga ke depan ya harus mengevaluasi pola hidup saya, cara bicara saya itu gak zamane bengok-bengok dan sebagainya kan. Intinya ke depan saya harus belajar lebih banyak lagi supaya tidak menyakiti orang, karena kata-kata itu kan katanya lebih tajam dari pedang kan, seperti itu. Dan kalau dulu enak barbar wes, saiki bar piye ada jejak digital lah. Dan seperti itu. Jadi saya juga harus memang merubah. Terus anak saya juga harus saya didik supaya memang tidak berkarakter seperti bapaknya. Ya, anak saya 4. Alhamdulillah ya sing rodok Suloyo ya kuwi tok, kaya bapake Suloyo. Kan seperti itu. Ya, Pak Denny, dari video-video yang viral, terus kemudian komentar-komentar dari para netizen yang mungkin sangat menyudutkan atau dirasa mengganggu. Nah, kira-kira bagaimana respon dari Pak Denny Panjalu? Jadi begini, yang sangat mengganggu pikiran saya dan keluarga itu ya kata-kata pendatang, meresahkan, terus preman dan sebagainya. Saya tegaskan saya bukan preman, saya hanya tukang bakso yang nyambi membantu aktivitas kemanusiaan di Ratu Adil ya. Perlu diingat juga, saya dulu datang ke Blitar tidak serta-merta datang. Jadi saya dulu diundang. Mohon maaf, saya dulu diundang karena saya petinju di Bali dulu. Tahun 2000. Jadi akhir 99. Jadi saya petinju profesional di Bali, di Mira Silver Bali. Hanya saja karena vakum, saya mengundurkan diri dari Bali. Terus saya diajak ke Blitar untuk tarung bebas, pencak dor Indonesia itu. Terus akhirnya saya di rodok menangan, akhirnya balik ra oleh. Sampai akhirnya saya dinikahkan di sini. Intinya
Saya seorang petarung memang, walaupun sering kalah gitu, tapi kan saya tetap wani gitu. Makanya saya sering katakan bahwa mengalahkan saya itu mudah, tapi kalau menakut-nakuti saya, sorry ya, nggak bisa. Menakut-nakuti saya itu sulit, gitu. Kalau mengalahkan saya mudah, tapi kalau menakut-nakuti saya sulit, gitu. Masuk kalah, ngengkel, pangga wani kan gitu. Intinya seperti itu. Jadi saya kalau memang kemarin kan ada hujatan-hujatan yang sangat luar biasa ya, yang berdampak ke keluarga saya. Tapi saya berhasil meredam, saya berhasil merasionalkan, meredam keluarga saya. Intinya udahlah, inilah hidup. Itu lek kalah ya menang, lek elek ya api. Dan kalau memang itu ya kata-kata yang sangat menyinggung saya adalah pendatang, preman, kan seperti itu. Makanya saya sudah rundingan sama beberapa kawan di Blitar yang dulu mengundang saya. Kalau memang dirasa di Blitar itu saya meresahkan, yo saya sudah cukup. Karena tugas terakhir dari Ratu Adil itu mensukseskan tanah garapan warga Susu menjadi SHM. Kan sudah selesai tugas saya. Jadi saya ini sudah sebenarnya sudah tidak berguna saya di sini. Intinya saya sudah tidak berguna. Itu di sini ya sudah tidak berguna. Tapi saya sudah mohon maaf, Mas Tri, mohon maaf saya sudah tidak bisa seperti dulu. Apalagi setelah saya dihujat anakku dibacok, wow sudah anak saya dibacok, dihujat pula saya. Katanya preman pendatang. Jadi begini, kembali ke laptop bahwa kalau memang saya dirasa meresahkan di Blitar karena perjuangan saya, pengabdian saya di Blitar sudah serasa cukup, ya saya tak mundurkan diri. Saya risih dengan kata-kata pendatang. Kalau saya pulang kampung kan nggak ada yang bilang pendatang di sana. Jadi saya kelahiran Ciamis, 20 Mei 78 di Ciamis. Itu menurut akte ya, menurut rapot ya. Tapi kalau menurut cerita keluarga saya sebenarnya saya tidak lahir di Ciamis. Saya lahir di Sumatera. Di Oku Timur, BK Selawe, itu katanya lahir di sana. Cuma sejak kecil saya sudah dibawa pulang kampung ke kampung bapak saya di Ciamis. Tapi terus mungkin sistem administrasinya, kependudukannya munculnya di Ciamis. Tulisnya kelahiran Ciamis kan seperti itu. Tapi menurut saudara saya lahir di hutan. Makanya kelakuan saya kayak orang hutan. Mungkin. Tapi sekarang rame di sana. Lahan tran dulu. Oke. Iya, bercanda aja. Oke. Intinya begitu Pak ya. Kalau misalnya nanti ternyata, waduh, masyarakat kok malah membuli saya, ya berarti evaluasi nih. Evaluasi apakah nanti pulang kampung atau atau masih tetap tinggal di sini kira-kira. Saya sempat menyampaikan pada kawan-kawan Pak Mariono, pelatih Sasana Bung Karno itu, dan kawan-kawan lah, pencak dor juga. Ojo pokoknya. Ojo sampai mulai, jangan pulang katanya, tetap di sini. Ada apa-apa kami yang tanggung jawab kan seperti itu. Itu kan seperti kakak saya dulu. Jadi ada 3 tokoh di Blitar ini yang dulu menjadi sandaran saya, yang menjamin saya. Satu Pak Mariono, pelatih Putra Bung Karno, Sasana Tinju Putra Bung Karno itu di Keranggan itu. Yang kedua Pak Tuwing, Pak Suprapto, tidak salah namanya, Sentul itu, pelatih Sasana Proklamator. Yang ketiga Blimbing, Mas Fauji Gabuk itu juga pelatih tinju, sekarang almarhum sudah meninggal. Mohon maaf. Intinya mereka tetap konsisten, ojo sampai pulang. Tapi saya kan kalah karo netizen. Kalau memang saya sekiranya satu sudah tidak berguna lagi di Blitar, di sini ya. Kedua saya rasa meresahkan. Terus untuk apa? Nggak berguna banget loh tadi. Akhirnya untuk menghindari kata-kata pendatang, saya pulang kandang kan gitu. Pulang ke Ciamis sana kan gitu. Saya sekarang sudah sering ke sana. Sering ke sana. Jadi kawan-kawan juga sudah sering saya tinggal 1 bulan, 2 bulan gitu. Biar nanti ketika saya benar-benar menghilang dari peredaran, mereka sudah terbiasa. Enggak langsung. Kalau langsung hilang, Deni wedi iki. Deni wedi iki saiki balik nang negara ning kono ya. Lho, lek Deni kalah kuwi bener. Lek Deni wedi, sorry ya. Ya. Begitu. Ya, Oke, demikian kawan dan sahabat Radar Blitar TV podcast kita hari ini. Terima kasih Pak Deni sudah berkenan dan bersedia mampir di kantor kami di podcast Radar Blitar TV. Dan sampai jumpa.